warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memberikan kuliah sambat untuk temanya atau judulnya adalah menjadi mahasiswa yang berperan. Nah, untuk itu untuk 20 menit ke depan kita akan bareng-bareng mempelajari tentang bagaimana sih menjadi mahasiswa yang berperan. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama siapa aja yang ada di balik ini. Oke, yang pertama Yuda dari Teknik Mesin, Anggita Rizky dari Teknik Yoga, Siti Lusfia dari Manajemen, Imas dari Pendidikan Bahasa Inggris, juga ada Himalia dari Akuntansi, juga Arifin Setiawan dari Pendidikan Elektronika, dan Nur dari Pendidikan Teknik Elektronika, terus Fadila dari Teknik Yoga, aku dari BK, terus ada Adis dari Matematika, Fadila Uyun dari Pendidikan IPS 2020, dan yang terakhir ada Nur Muhammad Noval dari Pendidikan Teknik Yoga. Nah, karena kita dari perkuliahan, makanya kita mengenal yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Apa sih Tridharma Perguruan Tinggi itu? Mungkin bisa next, Kak, slide-nya. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah 3 kewajiban. 3 kewajiban yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan seluruh komponen yang ada dalam perguruan tinggi itu sendiri. Nah, itu meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian pada masyarakat yang kali ini bakal dibersamai sama pemateri-pemateri keren kita. Kalau gitu aku langsung persilakan aja ya untuk pemateri. Nah, oke Mbak Esa, terima kasih. Nah, tadi udah dijelasin nih teman-teman sama Mbak Esta penjelasan definisi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kita juga perlu nih untuk tahu apa aja sih isi dari Tridharma Perguruan Tinggi ini. Nah, isi dari Tridharma ini ada 3 landasan nih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ada pendidikan. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing nih sama istilah pendidikan. Nah, pendidikan itu apa sih? Nah, dalam Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003, di situ dijelasin tuh, intinya penjelasan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, lalu tujuan dari adanya pendidikan ini apa sih? Nah, teman-teman, jadi dengan adanya pendidikan ini sendiri bertujuan untuk mencerdaskan kita gitu sebagai manusia, sebagai generasi penerus bangsa, untuk menambah pengetahuan, untuk menumbuhkan kepribadian yang berkarakter, berakhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri. Nah, selain itu, pendidikan juga punya fungsi nih teman-teman, di antaranya untuk mengembangkan kemampuan kita, skill kita, membentuk watak kita, serta kepribadian agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam pengimplementasiannya, pendidikan dibagi menjadi 3 jenis nih teman-teman, yaitu ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, untuk jenis yang pertama, pendidikan formal ini merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Nah, kayak di kita sendiri aja nih teman-teman. Dulu kita sekolah mulai dari PAUD ya kan, masih bocil, masih unyu-unyu. Nah, kita naik ke tingkat TK. Nah, terus kita naik lagi ke jenjang SD, SMP, SMA. Nah, terus sampai akhirnya kita sekarang kuliah di perguruan tinggi di UNY. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini pendidikan di luar pendidikan, tapi tetap dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, contohnya aja ada lembaga kursus, kelompok bermain, sanggar, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian jenis yang ketiga, pendidikan informal. Nah, pendidikan ini biasanya berasal dari keluarga kita sendiri nih, teman-teman, dan lingkungan di mana kita bisa belajar secara lebih mandiri. Nah, untuk contohnya sendiri, aku yakin pasti teman-teman udah menerapkan nih di diri teman-teman masing-masing nih. Nah, kayak misal belajar tentang agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan singkat dari aku mengenai pendidikan. Nah, untuk landasan Tridharma selanjutnya mengenai penelitian dan pengembangan akan dijelaskan sama Mas Danur nih. Nah, monggo Mas Danur. Ya, baik, terima kasih Mbak Lutfia yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian dan pengembangan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu nih, apa sih penelitian dan pengembangan itu? Nah, mungkin kalau aku bisa jelasin sedikit nih ya. Penelitian itu adalah sebuah kegiatan di mana kita mencoba merumuskan sebuah permasalahan yang ada, sehingga nantinya kita dapat menemukan
titik dari permasalahan tersebut dan disambung dengan pengembangan. Nah, pengembangan di sini mempunyai tujuan supaya dari permasalahan yang sudah kita teliti tadi itu dapat ditemukan jalan keluarnya atau problem solving-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk tujuannya sendiri dari penelitian dan pengembangan ini, yang pertama itu bisa untuk menghasilkan sebuah produk, lalu menggambarkan perubahan dan sebuah permasalahan yang terjadi, memberikan desain dan rancangan dalam pembelajaran, dan yang terakhir diharapkan mampu memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Nah, lalu apa sih bentuk kegiatan atau pengimplementasiannya ini? Nah, ini aku coba ambil contoh dari yang sesuai dengan latar belakangku ya teman-teman, yaitu pada bidang iptek. Nah, yang pertama itu melakukan sebuah penelitian fundamental dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, dan seni budaya humaniora. Lalu melakukan penelitian dan evaluasi kebijakan dalam bidang politik sosial agar memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di sektor-sektor tertentu. Lalu melakukan kerjasama dengan industri dalam pengembangan sebuah prototipe yang bermanfaat nyata untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, membantu dalam pengurusan hak paten dari sebuah karya yang telah dibuat. Nah, mungkin dari aku cukup segitu untuk penjelasan di penelitian dan pengembangan. Bisa disambung dengan Mas Noval. Monggo Mas Noval. Oke, selanjutnya itu ada pengabdian pada masyarakat. Nah, teman-teman mungkin nggak asing nih dengan kata-kata itu. Artinya itu merupakan pelaksanaan atau pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang langsung kepada masyarakat melalui kelembagaan, melalui metode ilmiah sebagai penyebaran Tridharma perguruan tinggi, serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Nah, untuk tujuannya sendiri itu ada banyak sekali ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 poin saja. Yang pertama, bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, bertambahnya kecepatan usaha pembinaan institusi dan profesi masyarakat. Yang ketiga, untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan. Diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner. Nah, selanjutnya itu kegiatan-kegiatannya itu mesti sudah nggak asing dengan satu ini. Apa itu? Yaitu KKN. Nah, KKN itu merupakan kegiatan pada masyarakat yang bersifat khusus. Karena di dalam kuliah kerja nyata itu, Dharma pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya, serta pendidikan dan penelitian dipadukan ke dalamnya, serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat ini ada banyak. Contohnya kewirausahaan, sarana dan prasarana, produksi, pendidikan, seni budaya, akuntansi, dan kependudukan. Nah, yang kedua itu ada pendidikan pada masyarakat. Ini tuh pendidikan non-formal dalam rangka pendidikan kesinambungan. Jenis kegiatan itu ada lokakarya, kampanye, kursus, publikasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada pelayanan pada masyarakat. Ini pemberian pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukan. Contoh kegiatannya itu ada konsultasi, bimbingan karir, pelayanan olahraga, pembinaan koperasi, pembinaan kewirausahaan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari si materi. Selanjutnya akan dipandu lagi oleh Mbak Esta. Terima kasih. Oke, keren banget nih penyampaian materinya dari ketiga pemateri kita pagi hari ini. Oh iya nih teman-teman. Abis ini kita ngapain ya enaknya? Mungkin bisa di-share screen dulu, Kak. Oke, kita bakal ice breaking dulu ya teman-teman. Kita akan bernyanyi bersama supaya relax nih. Bisa di-play, Kak. Oke, teman-teman boleh banget ya meluapkan emosinya, perasaannya kayak gitu.
Oke, kita memasuki ke Ini sesi nggak ada tanya jawab fee-nya, yuk. cuman teman-teman diharapkan untuk bisa turut berperan aktif ya. Oke, mungkin bisa lewat kolom chat yang mau tanya. Oke, ada satu, Hema. Dibatasi untuk 2 penanya aja ya, teman-teman. Oke, udah ada 2 pertanyaan nih. Gimana si materi udah siap untuk menjawab? Langsung aja kali ya, dari pertanyaan Hema dan Fadila bisa dijawab. Oke, aku akan menjawab nih dari yang 2 teratas ya, yang tentang KKN. Kan saya menjawab tentang yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk KKN online sendiri itu merupakan bentuk adaptasi dari kondisi saat ini yang kita alami. Apalagi kalau bukan COVID-19. Dengan terlaksananya KKN secara online ini, harapannya itu bisa tetap memiliki yang kita tuju dengan kegiatan atau program yang tetap yang kita inginkan. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terkait keefektifannya sendiri itu tergantung bagaimana cara kita untuk menafsirkan atau menerimanya program-program tersebut. KKN online juga membuat kita jauh lebih kreatif karena banyak ide-ide yang akhirnya diadaptasikan menjadi online. Meskipun tidak sempurna, KKN online ataupun KKN dengan julukan KKN di desa sendiri itu bisa berjalan lancar asalkan kita sebagai mahasiswa memahami esensi seperti apa yang kita bagikan kepada masyarakat nanti. Mungkin begitu jawabannya Mbak 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 Fadila. Oke, sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Ima. Ini karena tadi aku yang menjelaskan mengenai pengembangan dan penelitian ya. Ini Mbak Ima tanyanya yang ada di lingkungan kampus ya Mbak. Mungkin aku bisa ngasih contoh PKM Mbak. Nah, mungkin teman-teman udah tahu lah PKM. PKM itu apa sih? Nah, jadi sini aku mau jelasin dikit aja ya PKM. Nah, PKM itu tuh adalah sebuah program kreativitas mahasiswa dan yang mana nanti di PKM itu eh, mahasiswa yang mengikuti itu nanti akan diakomodasi oleh universitas yang nantinya bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang juga melakukan penelitian di bidang yang sama. Nah, untuk jenis PKN-nya sendiri ini ada banyak banget nih teman-teman. Nah, nanti tinggal tergantung kalian ingin memilih jenis bidang yang bagaimana. Mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Danur atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Nah, sekarang kita bakal ngadain kuis nih. Mungkin bisa dipandu sama Mbak Fadila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Esta yang sudah memberikan waktunya pada saya. Langsung saja kita mulai kuis pada hari ini. Yuk, pertanyaan pertama, apa itu arti pendidikan menurut Anda? Teman, Yuk, resen yuk. jawab ya. Langsung yuk. Ayo, mana nih? Mana nih? Masa nggak ada yang jawab? Ada saldo 50.000 loh, guys. Guys. Terima kasih Mbak Esta. Aku mau jawab ya. Tadi pertanyaannya apa arti pendidikan?
Maaf Mbak Yunit, suaranya putus-putus. Tadi pertanyaannya apa itu pendidikan ya Kak? Iya. Ya, benar sekali Mbak. Keren banget ya di sini gitu. Pertanyaannya menarik banget gitu. Nah kalau dari perspektif unit sendiri, pendidikan itu sesuatu hal di mana kita itu dapat mengambil ilmu pengetahuan ataupun wawasan baik itu secara formal maupun yang informal gitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita tadi yang keren-keren banget gitu. Jadi mungkin gitu aja sih Kak. Baik, terima kasih. Jawaban dari Mbak Yunit sangat luar biasa. Kami apresiasi sangat. Jawabannya gimana ya? Kira-kira salah benar ya? Jawabannya benar. Selamat Anda mendapatkan saldo Shopify 50.000. Wih, selamat. Selanjutnya, langsung saja ya Kak, kita mulai ke pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan nomor 2 nanti ada saldo Shopify sebesar 40.000. Cepet-cepetan ya guys. Yuk, siap-siap. 3, 2, 1. Yuk guys, cepet. Yuk, nih. Pertanyaannya, apa saja bentuk kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi? Ya Mas, beneran dapat? Beneran? Ayo, Mas. Yuk. Ayo langsung. Yuk, Mas Aska mau jawab? Boleh. Yuk, Mas Aska, yuk. Tak pin ya, Mas. Mas Aska mau jawab? Boleh loh, Mas? Yuk, Mas Aska. Ini aku jawab boleh nih? Boleh ya. Silakan. Alhamdulillah berkah Jumat ya. Nah, Jumat berkah Mas ini Mas. Berkah. Oke. Aku izin jawab, mungkin kalau ntar ada salah bisa bisa dikoreksi ya teman-teman. Apa saja bentuk kegiatan pengabdian masyarakat sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi? Setauku, salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi itu ada yang namanya pengabdian. Dan pengabdian itu salah satu contoh pengimplementasiannya itu yang selalu kita lakukan oleh setiap mahasiswa semester 7. Semester 7. Yaitu dalam bentuk KKN. Di situ kan gimana cara kita dengan satu kelompok kita bisa memberikan yang terbaik, bisa ada dampak dari effort yang kita laksanakan kepada desa-desa binaan, kemudian mungkin komunitas-komunitas yang kita bina. Pun halnya ketika kita yang memang punya jiwa sosial yang tinggi, teman-teman bisa lihat Mbak Yunit. Mbak Yunit di sini salah satu orang yang memang fokus di bidang sosial. Salah satu komunitas yang Mbak Yunit ikuti adalah komunitas pelajar peduli, benar nggak Yunit? Benar ya, nah oke. Nah komunitas pelajar peduli ini bergerak di bidang akademik terutama, kemudian bagaimana cara teman-teman komunitas pelajar peduli ini bisa membangkitkan semangat, kemudian mampu mengayomi teman-teman yang memang kurang mampu dalam hal pendidikan. Dan di sana mereka bergerak. Itu salah satu contoh realnya dan salah satu program yang dibuat oleh tentunya kampus kita UNY dan mungkin hampir seluruh kampus melaksanakan kegiatan tersebut. Apakah sudah terjawab, teman-teman? Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa Mas Aska. Wow, sangat lengkap sekali. Jawabannya benar sekali. Ada 3, yaitu yang pertama pendidikan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan KKN yang sudah banyak dijelaskan oleh Mas Aska tadi. Selamat Mas Aska mendapatkan saldo Shopify sebesar 40.000. Yeay! Alhamdulillah, makasih ya. Besok-besok ngadain lagi ya, aku jadi pengen ikut lagi. Nanti yang saldonya Mas Aska ya Mas. Langsung saja kita kembalikan kepada Mbak Esta. Mbak Esta, dan Mbak dipersilakan.
Oke, seru banget ya untuk sesi kuis tadi. Alhamdulillah juga nih buat Kak Yunit dan juga Kak Aska bisa dapet saldo Shopee ini di Jumat berkah ini nih. Ditunggu ya nanti di transfernya kayak gitu. Sekarang kita dokumentasi dulu aja kali ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, yuk dinyalain yuk. Masih ditunggu nih, yuk on cam yuk. Kalau masa takmir masjid, masya Allah. Kurang alim gimana coba? Gimana? Sorry aku belum mandi loh. Soalnya baru kerja bakti nih. Ngapain Mas mandi Mas? Nggak usah mandi. Oke, teman-teman itu di kolom chat udah dikirimkan untuk presensi akhir ya. Bagi teman-teman mungkin bisa banget untuk join presensi akhir. Nanti itu juga ngaruh banget buat dapat e-sertifikat kayak gitu. Jadi nanti di akhir juga bakal ada e-sertifikat gitu. Udah semua belum nih yang on cam? Ada lagi yang mau on cam? Yuk masih ditunggu Sita, yuk. Mbak Dian, Mbak siapa? Aduh nggak kelihatan. Mbak Dian, Mbak Siti. Oh lagi antri. Oke, gak apa-apa Mbak. Dia mau jadi Titan. Mau jadi Titan Mbak Sita. Udah kali ya? Ayo. Oke, aku hitungin ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Kami mohon maaf banget apabila dalam penyelenggaraan masih banyak banget kekurangan, salah kata ataupun hal yang kurang berkenan kayak gitu. Bagi teman-teman yang masih punya kepentingan di luar ini, boleh banget collab kayak gitu ya. Sama yang tadi dapat yang dapat saldo ditunggu konfirmasi nama akun Shopee-nya apa nih? Ditunggu yang dapat Shopee tinggal ditunggu gitu aja. Kita kerjain dulu ya teman-teman. Oke. Kok gitu? Oke. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman. Semoga ilmunya bisa memberikan manfaat ya.